datang di channelnya aku, Dahlia Intan Hidayah. Kali ini aku mau ngelanjutin video kedua aku yang membahas tentang Brilliant. Jadi yang pertama itu aku nge-review barang-barang apa aja sih yang aku dapetin selama di kampung Inggris Pare, terutama di Brilliant English Course. Dan kali ini aku pengen ngebahas tentang experience atau pengalaman aku, suka duka aku selama 1 bulan berada di Brilliant English Course. Dan insya Allah ini bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin pengen gitu ya ke Brilliant atau pengen ke kampung Inggris Pare gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, jadi mungkin teman-teman bisa menilai nih gimana sih aku selama di sana gitu. Oke, berlama-lama lagi, kita langsung aja ke topik yang pertama. Yang pertama adalah alasan kenapa aku pilih Brilliant English Course. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi sebenarnya kenapa sih dari sekian banyak lembaga kursus yang ada di Pare itu kan banyak banget dan teman-teman tuh bisa milih mana aja gitu, membandingkan satu dengan yang lain sesuai dengan kemampuan yang pengen teman-teman dapet selama di sana gitu, sesuai kebutuhan aja gitu. Sebenarnya sederhana aja sih kenapa aku pilih Brilliant. Pertama, jadi ceritanya waktu aku semester 1 atau semester 2 selama kuliah, waktu itu kan offline ya, itu banyak banget seminar. Teman-teman mungkin yang pernah kuliah atau yang sekarang lagi kuliah pasti tahu banget, seminar-seminar itu banyak banget. Kalau secara online sekarang kan webinar ya. Nah, kalau waktu offline itu seminar gitu, dimana mungkin beberapa jurusan atau beberapa fakultas ngadain dengan tema-tema tertentu gitu. Nah, waktu itu aku ikut suatu seminar tentang kependudukan. Itu yang salah satu pembicaranya itu adalah Mr. B, dimana Mr. B ini sendiri adalah founder dari Brilliant English Course gitu. Nah, dari situ Mr. B sebenarnya nggak membahas tentang Brilliant sih sebenarnya. Jadi apa yang beliau sampaikan tuh kepada tema-tema yang relate sama tema yang seminar itu, yang tentang kependudukan dan juga tentang pengalaman hidup beliau sebagai entrepreneur, sebagai pembisnis dan sebagai orang yang merintis usaha dari nol gitu. Jadi lebih tepatnya ke entrepreneur atau motivator ya aku bilangnya gitu. Nah, di situ beliau juga bilang nih kalau beliau punya salah satu kursus, lembaga kursus yang ada di Pare, dan di situ aku juga dapat brosurnya. Dan biasanya kalau brosur gitu kan cepet hilang ya, cepet lupa gitu. Dan aku tuh di situ langsung nge-follow Instagramnya Mr. B sama Instagramnya kursus itu gitu. Jadi memang dari awal tuh aku sebenarnya pengen banget pergi ke Pare, pengen banget belajar bahasa Inggris di Pare. Tapi timingnya masih belum tahu gitu kapan kesana, karena waktu itu kan masih kuliah juga gitu. Pokoknya di follow aja gitu ya, siapa tahu suatu saat nanti aku bisa kesana gitu. Nah, dari nge-follow di situ aku sedikit banyak tahu lah gitu ya seperti apa sih Brilliant English Course. Dan secara visual ya, secara first impression memang kalau dari Instagram, kalau dari media sosial gitu, Brilliant English Course itu beda sama lembaga-lembaga yang lain. Karena Brilliant English Course itu bagus banget ternyata. Kayak di Instagramnya itu estetik banget ya. Mungkin teman-teman yang aku beberapa tanya ke teman-teman yang kesana, ya salah satu alasannya karena tempatnya yang bagus gitu. Jadi memang visual atau kayak penampilan nggak hanya di orang ya, tapi di tempat itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakuin gitu. Jadi penampilan itu benar-benar penting, meskipun nggak sepenting itu, tapi setidaknya menjadi salah satu pertimbangan buat kita pengen kesana gitu. Nah, di situ sih lebih tepatnya. Jadi aku nggak ada alasan-alasan yang gimana-gimana, tapi makin aku pengen kesana tuh kan aku ngerencanainnya di tanggal sebelum bulan Desember nih. Itu tuh aku banyak nih akhirnya searching terkait sama
kursus-kursus yang ada di Brilliant atau kursus-kursus yang ada di Pare juga gitu, lembaga-lembaga kursusnya. Dan juga beberapa aku tanya nih ke teman-teman aku yang udah pergi ke Pare gitu, mereka kursus di lembaga mana aja sih gitu. Dan sebenarnya setelah aku banyak cari referensi, banyak tahu, sebenarnya kembali lagi sih aku pengennya tetap di Brilliant gitu. Jadi tetap cinta pertama aku itu di Brilliant gitu, dan akhirnya aku memilih untuk Brilliant aja deh gitu. Dan ini tuh jadi pengalaman pertama aku, dan pengalaman pertama itu pasti bikin memori yang dalam nih untuk diri kita gitu. Jadi oke lah, aku ke Brilliant aja gitu, meskipun nggak banyak tahu banget tentang Brilliant, gimana sih kehidupan itu tuh nggak tahu masih karena ini benar-benar pertama kali. Dan oke, aku ngebahas juga yang kedua adalah perjalanan dan first impression aku di sana. Bener-bener tahu Brilliant yang secara nyata aku jalanin gitu ya. Yang pastinya bukan dari media sosial yang aku sebelumnya gitu, yang aku cari-cari, tapi aku bener-bener merasakan selama di sana gitu. Perjalanannya aku memilih periode tanggal 25 Desember dan berakhir pada 25 Januari gitu, karena waktu itu aku memilih liburan semester 5 ke 6. Jadi aku kuliah dan aku memilih liburan itu 1 bulan untuk pergi ke kampung Inggris gitu. Kenapa sih kok baru di liburan semester 5 ke 6? Kenapa kok nggak dari sebelum-sebelumnya aja? Faktor pertama adalah dana ya teman-teman. Jadi aku bukan orang yang punya banyak uang dan bukan orang yang bisa kapan aja berangkat kemana aja, staycation atau vacation ke suatu tempat gitu dengan tanpa mempertimbangkan dana, itu enggak banget. Karena aku sendiri sangat mempertimbangkan itu, karena memang di satu periode itu harganya 1.300.000-an, dan itu tuh aku dapatnya dana itu dari beasiswa aku. Jadi alhamdulillah aku dapat beasiswa, dan dari situ aku menyisihkan uang beasiswa itu untuk pergi ke Pare gitu. Salah satu cita-cita aku selama ini yang bener-bener ketunda gitu. Jadi aku pengen menyewujudkan cita-cita aku pergi ke sana. Nah dari situ aku udah prepare nih untuk persiapan 1 bulan tinggal di sana. Pasti seisi koper ada berbagai kebutuhan, mulai dari perlengkapan mandi, sholat, baju-baju, dan obat-obatan juga. Dan mungkin di websitenya Brilliant dan Instagramnya Brilliant itu udah dikasih tahu gitu apa aja sih yang harus kita bawa ke sana dan apa aja sih yang harus kita persiapin selama ke sana gitu. Jadi itu bener-bener ngebantu kita untuk tahu gitu apa aja kebutuhan yang harusnya kita bawa gitu. Jadi nggak bener-bener yang banyak banget harus kita bawa, itu enggak gitu. Dan perjalanan aku tuh karena memang dari Brilliant itu menyediakan free penjemputan dari terminal atau dari stasiun Kediri, kota Kediri. Jadi aku memanfaatkan itu gitu. Aku bareng sama ibuku ke sana karena memang ibuku tuh khawatir gitu ya kalau aku berangkat ke suatu tempat, apalagi pertama kalinya gitu. Jadi aku dibarengin sama ibunya aku. Karena memang yang gratis itu aku aja sebagai member dari Brilliant. Akhirnya ibuku bayar lagi untuk transportasi itu gitu, karena jarak dari stasiun atau terminal kota Kediri ke Pare itu jauh, sekitar memakan waktu 30 menitan, dan pasti itu membutuhkan biaya ya untuk orang-orang yang mungkin di luar Brilliant gitu. Karena memang jasanya tuh hanya penjemputan aja nih teman-teman. Kalau misal teman-teman pengen waktu kembali ke daerah masing-masing itu menggunakan jasa mobil Brilliant juga, itu nanti bayarnya bayar gitu, nggak yang gratis lagi gitu, karena yang gratis hanya penjemputan aja gitu. Dan aku nyampe ke sana sore karena dari rumah aku rumahnya di Jawa Timur juga, jadi nggak yang berhari-hari gitu mau nyampe ke Kediri. Aku di mana di Probolinggo itu naik bis ke Bungurasi dulu, ke Surabaya dulu. Setelah itu naik bis lagi dari Bungurasi ke terminal Kediri, terminal Tabanan. Tapi waktu itu
bapak supirnya bilang, bapak supir yang mau jemput aku itu bahwa jangan turun di terminal karena terlalu jauh gitu. Jadi aku turun di Jarum ya, di suatu pabrik rokok gitu yang ada di Kediri. Aku turun di situ dan akhirnya kita bareng, nggak hanya aku kan yang dijemput, jadi kita masih ke terminal dulu untuk jemput beberapa member yang lain. Dan di situ aku sama teman-teman yang lain sama ibu aku pergi ke Pare gitu. Oke, first impression aku nyampe di Pare, bener-bener aku sangat seneng sih sebenarnya, karena memang apa yang selama ini aku lihat di media sosial, gambar-gambarnya, foto-fotonya, bangunan brilian, office-nya brilian, aku bisa lihat secara nyata dan itu bener-bener estetik banget. Aku nggak bisa memungkiri itu bener-bener bagus banget gitu. Dan aku pribadi mungkin sebagai generasi yang saat ini gitu ya, seneng gitu sama tempat-tempat yang estetik, yang rindang gitu, yang bener-bener memanjakan mata istilahnya gitu. Nah, aku di situ registrasi. Aku kan awalnya DP nih, akhirnya aku lunasin di situ. Aku registrasi, aku tanda tangan peraturan yang harus ditaati selama di Brilian. Dan kayak dari situ, setelah selesai di office, aku dibawa ke camp yang bakal aku tempatin gitu. Sebenarnya ditawarin di sana tuh pengen camp berapa gitu, tapi karena aku sendiri nggak punya informasi lebih terkait camp atau tempat tinggal yang pengen aku huni itu, tidak aku pilih terserah aja seadanya gitu. Dan pastinya aku pilihnya yang camp reguler, karena kalau memang pengen teman-temannya dana lebih dan pengen dapet camp yang bagus ber-AC itu bisa di camp VIP atau homestay gitu. Tapi di situ kita nambah lagi gitu, sekitar 800 ribuan nambah lagi selama 1 bulan gitu. Tapi kan aku anaknya hemat guys dan dana minim, jadi aku pilih camp reguler aja gitu. Jadi aku ditempatin di camp 2. Camp 2 itu sebenarnya nggak deket banget sama Brilian, tapi juga nggak jauh banget gitu. Dan aku selama di Brilian tuh kan jalan kaki, itu aku tempuh sekitar 5 menit, paling cepet 3 menit kalau kita ngebut ya. Itu 5 menit 3 menit aku ke Brilian gitu. Dan dari situ aku masuk ke camp itu. Sebenarnya camp itu ternyata ada dua lantai, tapi waktu itu aku langsung masuk ke lantai bawah. Dan ternyata lantai bawah itu isinya 3 orang, kapasitas 3 orang dengan kasur yang ini jadi satu gitu, nggak yang pisah. Dan itu kasur bawah, nggak langsung ke lantai gitu kasurnya. Nah, aku 2 minggu di bawah, tapi akhirnya aku pindah ke atas. Meskipun pindah ke atas itu kita nambah lagi 25.000. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena di atas itu menurut aku lebih comfortable, lebih nyaman karena isinya cuma 2 orang dan itu kasurnya dipisah gitu. Dan yang ketiga adalah, sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas normal yang ada di Brilian, pertama-tama kita harus di placement test dulu. Karena aku masuknya harus hari Senin dan aku ke Brilian di hari Jumat, itu placement testku bareng-bareng sama satu angkatan, satu periode itu di hari Minggu jam 3. Di situ kita dikumpulin semuanya di Brilian, di hall. Nanti aku tunjukin hallnya kayak gitu, kayak gini hallnya. Jadi di sini tuh ditunjukin, dijadiin satu semuanya, teman-teman satu periode, dan di tes. Tesnya itu sebenarnya nggak tes yang tulis gitu, jadi kita tuh cuma ditanyain aja tentang suatu bahasa Inggris gitu. Teman-teman nanti lihat sendiri aja kalau ke sana. Jadi biar misteri gitu. Jadi di sana kita ditanyain gitu, dan dari situ kita tuh ditentuin nih kita tuh bakal masuk kelas apa. Dan di situ tuh aku dimasukin ke kelas yang paling dasar, yaitu pre-basic. Kenapa aku masuk di sebenarnya aku juga pengen masuk di kelas itu gitu, karena memang mengingat kemampuan bahasa Inggris aku yang nggak bagus-bagus banget gitu, dan aku pengennya belajar bener-bener dari dasar gitu. Dan akhirnya aku masuk pre-basic. Setelah masuk pre-basic itu sebenarnya nggak langsung keluar, jadi setelah kita placement test jam 3 sampai sekitar jam 5-an itu kita balik lagi ke camp dan nunggu sampai
sekitar malamnya baru keluar nih kita masuk ke kelas apa sama siapa aja gitu. Dan satu camp itu aku lumayan banyak temen satu kelas, sekitar 5 orang sama aku ya. Itu kita bareng-bareng terus gitu kalau ke kelas bareng, karena memang satu kelas gitu teman-teman, jadi deket banget gitu, akhirnya kita kenalan lah gitu. Yang selanjutnya adalah jadwal sehari-hari. Jadi selama di Brilliant English Course benar-benar menurut aku tuh padat banget guys. Karena aku pribadi tuh nggak pernah yang mondok atau nggak pernah yang berada di asrama gitu. Jadi ini benar-benar first impression aku yang benar-benar yang harus dari pagi, dari subuh ya, dari subuh sampai malam itu terjadwal. Biasanya kan aku kalau di kuliah itu ngekos, dan itu tuh kalau selama di kos itu kan nggak ada yang jadwal gimana ya teman-teman. Jadi kita bebas mau ngapain aja gitu setelah pulang sekolah, setelah pulang kuliah gitu. Nah beda nih sama kalau kita mondok atau kita di asrama, itu ada jadwal yang harus kita ikutin gitu. Nah ini tuh sama di Brilliant itu juga gitu. Dan di camp 2 itu aku sebenarnya sama sih, setiap camp jadwalnya kayak gitu. Jadi jam 4 kita sholat subuh, itu wajib teman-teman. Buat yang nggak kebiasaan bukan jamaah ya guys, jamaah bukan sholat sendiri-sendiri. Buat yang nggak biasa sholat jamaah, di sana kita biasanya sholat jamaah gitu. Kita sholat jamaah karena semua kegiatan di camp 2 itu difokuskan di bawah. Jadi kalau yang teman-teman yang di atas itu harus turun ke bawah untuk jamaah atau kegiatan yang lainnya, yang kegiatan bareng-bareng. Jam 4 kita jamaah, setelah jamaah sekitar jam 4.10 kita siap-siap untuk morning expression atau MA. Dimana sih morning expression itu? Kita morning expressionnya di Brilliant. Jadi kita siap-siap, nggak harus mandi juga sih teman-teman. Aku nggak pernah mandi sih untuk morning expression. Jadi cuci muka aja, dan akhirnya kita siap-siap untuk ke Brilliant. Jadi jalan kaki pagi-pagi kita ke Brilliant, terus olahraga. Sama di situ tuh kita belajar buku biru yang morning expression. Mungkin teman-teman yang belum tahu penampakan buku biru itu, cek di video aku yang pertama tentang perlengkapan yang didapat di Brilliant ya. Nah, kita belajar di situ gitu. Kita belajar gimana cara pengucapannya atau pronunciation-nya gitu. Sebenarnya nggak sampai yang menghafal di setiap hari juga sih. Jadi lebih ke kita mereview aja gitu. Dan sekitar jam 5-an kita balik ke camp. Setelah balik ke camp kita bisa punya waktu untuk sleepy again atau tidur lagi, atau kita memilih untuk belajar atau melakukan kegiatan aktivitas yang lain gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku memilih untuk tidur lagi guys gitu. Jadi aku termasuk member-member yang pemalas sih sebenarnya. Karena kalau di pagi-pagi tuh aku biasanya masih kayak mager gitu. Beda nih sama teman sekamar aku yang kayak pagi-pagi tuh dia tuh biasanya udah beraktivitas. Kalau aku tuh enggak, jadi aku tidur lagi pagi-pagi. Kecuali yang bener-bener aku harus gak tidur gitu, aku tahan-tahanin untuk gak tidur. Tapi aku bisa tidur lagi sampai sekitar jam 7 aku bangun. Setelah bangun aku siap-siap untuk kelas ya. Pertama aku beli sarapan dulu. Sebenarnya kita bisa sih waktu pulang MA itu ada bude-bude yang jual geprek atau jual pecel dan lain sebagainya untuk kita sarapan. Jadi bisa sekalian untuk beli gitu, atau kita pengen belinya di jam 7 itu kan udah banyak banget yang buka warung-warung di sana gitu, jadi bebas. Dan setelah itu aku siap-siap. Kelas aku itu dimulai dari jam 9.15. Jadi aku biasanya 1 jam sebelum jam itu aku udah siap-siap, mau dari jam 8 atau jam 7 ya, 2 jam sebelum. Karena banyak banget yang harus kita lakuin gitu loh teman-teman. Kita harus sarapan dulu, kita harus beli sarapannya, mungkin kita harus nyuci dulu, harus jemur baju dulu gitu. Jadi 2 jam 1 jam sebelum kelas itu biasanya aku udah mulai persiapan gitu. Dan
Next, di kelas jam 9.15 kelas dimulai. Kelas pertama itu speaking, teman-teman. Dan kebetulan karena aku masuk pre-basic, jadi benar-benar belajar memang dari awal. Mau dari pertama kita cara ngenalin diri, atau kita belajar dulu gimana cara menyapa orang, cara bertanya kepada orang gitu, dalam bahasa Inggris pastinya. Nah, dari jam 9.15 start kelas speaking sampai sekitar jam 10 itu kita kelas speaking, jadi sekitar 60 menitan gitu satu per kelasnya. Dan dilanjut lagi sama kelas berikutnya di ruangan yang sama gitu. Ruangan aku untuk kelas speaking sama kelas pronunciation itu ada di ruangan 18, ada di atas. Nanti aku kasih gambarnya, ini gambarnya. Jadi di sini, dan di sini tuh cukup gerah sih menurut aku, karena kipas anginnya itu ada 2 dan besar, namun karena suhu dan memang di sekitarnya itu kaca ya teman-teman, jadi memang agak sedikit panas dengan cuaca Kediri, dengan cuaca Pare yang memang panas gitu. Tapi overall itu termasuk kelas yang nyaman sih menurut aku, karena ada meja seperti di ruang-ruang kelas-kelas kuliah gitu, jadi satu sama kursinya gitu, jadi kita nggak perlu lesehan. Nah, selanjutnya kelas pronunciation biasanya tuh dijeda sekitar 20 menit 30 menit gitu, dan kita tuh bisa take rest gitu, kita bisa istirahat sebentar, duduk-duduk sambil ngobrol atau sambil belajar untuk pronunciation gitu. Biasanya tuh aku sesekali setelah kelas speaking itu aku keluar, aku ke bawah untuk beli jajanan di depan Brilian gitu, karena biasanya kan dalam keadaan pengen nyemil nih gitu. Jadi aku biasanya sama teman-teman itu beli makanan ke bawah gitu untuk dimakan di atas sebelum kelas pronunciation. Next, kelas pronunciation itu dimulai jam 10-an sampai sekitar jam 11.40. Di situ kita belajar nih gimana cara ngucapin bahasa Inggris yang benar, dari gaya American sama British gitu. Sebenarnya experience aku atau selama aku belajar pronunciation 1 bulan itu sebenarnya aku cukup lemah di pronunciation, karena memang lidah aku lidah Indonesia, ntar kurang fokus guys. Nah, udah fokus. Lidah Indonesia itu biasanya kayak susah gitu loh, tapi aku pribadi tuh cukup sulit untuk mengucapkan beberapa kata atau beberapa kalimat gitu. Jadi aku banyak disuruh sama misternya untuk belajar dan cara ngucapin yang benar. Biasanya tuh bentuknya dialog sehari-hari, misal temanya sedang ada di pasar atau ada di restoran gitu. Biasanya kita dipasangin sama teman kita dan kita tuh belajar gitu cara pengucapannya gitu teman-teman. Nah, 11.40 itu kita finish kelasnya, 2 kelas selesai, lanjut ke kita biasanya pulang ke camp masing-masing untuk istirahat gitu. Jadi di camp biasanya, karena ini udah jam-jam rawan di siang hari, itu jam-jam rawan yang ngantuk ya, sleepy banget, dan akhirnya kita biasanya, aku terutama memutuskan untuk tidur siang gitu. Di minggu-minggu awal, di hari-hari awal itu kayak aku tuh masih tidur gitu. Tapi karena makin minggu ke-3, ke-4 itu kan bobot belajarnya makin banyak ya, dan banyak hal-hal yang harus kita hafal, banyak hal-hal yang kita harus pelajari gitu. Apalagi aku memang di situ dari teman-teman aku juga yang termasuk sulit untuk memahami gitu, sulit untuk dapat nilai yang bagus gitu. Jadi aku memutuskan untuk belajar lebih gitu ke teman aku yang menguasai gitu. Jadi aku biasanya di minggu ke-3 dan ke-4 itu udah nggak ngebiasain untuk tidur siang. Di situ aku prefer untuk belajar gitu. Biasanya kita sebelum pulang ke camp di siang hari yang super panas itu super day yang memang di Pare tuh ini ya teman-teman,
cuaca itu susah ditebak. Biasanya memang kalau pagi gitu kadang mendung tapi kadang panas gitu. Jadi pokok bener-bener harus nyiapin badan untuk harus prima setiap saat gitu. Dan itu biasanya aku beli makan siang di pinggir jalan di depan Brilian. Dari Brilian sampai ke campku tuh udah banyak banget di pinggir-pinggir jalannya bude-bude pade yang jual makanan. Jadi biasanya aku beli makanan di situ gitu. Nanti next aku pengen bahas konten biaya hidup di Brilian atau tepatnya di Kampung Pari ya, oke? Nah selanjutnya aku beli makan nih, atau sambil beli jus, beli es itu ya, untuk bedah yang gerah-gerah, butuh yang es, butuh yang adem-adem guys. Jadi aku tuh biasanya beli makanan dulu gitu, baru pulang ke camp. Setelah pulang ke camp, oke, kita bisa istirahat, kita bisa mandi, mungkin mau cuci baju atau mau sedikit rebahan sebentar aja, karena memang literally di sana itu rebahannya sedikit banget gitu. Jadi bener-bener setiap jam, setiap waktu itu kita bener-bener yang produktif sih aku bilangnya gitu. Memang awal-awal ngerasanya tuh berat teman-teman, karena aku udah lama banget di rumah pandemi dan nggak yang sibuk-sibuk banget, malah gabut ya jatuhnya. Itu akhirnya berada di lingkungan yang tersusun rapi jadwal dari pagi sampai malamnya, itu akhirnya kayak sedikit culture shock sih sebenarnya. Tapi itu bikin kita semakin berkualitas gitu. Nah setelah pulang dari camp, aku biasanya belajar ke temen aku, ke Nida. Makasih Nida yang ngajarin aku, dan makasih juga buat temen-temen yang udah support aku selama di sana gitu. Nanti di akhir video aku tunjukin foto-foto aku selama di sana, video-video aku selama di sana sama teman-teman aku kubu. Jadi oh ya, aku belum bilang ke teman-teman kalau aku masuk kelas kubu. Jadi nama-nama kelas di sana itu suku-suku yang ada di Indonesia, mulai dari Jawa, Sunda gitu, anak dalam. Dan aku masuk kelas kubu gitu. Nah setelah itu biasanya jam 3 gitu ya, kita bersiap, kita harus berangkat ke Brilian lagi untuk kelas berikutnya, yaitu kelas grammar. Jadi kelas grammar itu nggak di yang kelas yang ada mejanya sih, jadi kita tuh lesehan di bawah di waiting room. Jadi kalau teman-teman baru datang ke Brilian, langsung kan biasanya kita harus ngisi dan baca peraturan, itu biasanya udah tahu nih di depan itu bahwa tempat waiting room gitu, biasanya di situ gitu. Nah kita tuh lesehan, kita belajar grammar gitu, setelah belajar grammar di kelas berikutnya itu kita belajar tentang vocabulary. Nah vocabulary ini adalah salah satu kelas yang menurut aku setiap harinya tuh kita harus belajar gitu, nggak bisa belajar gitu, karena di vocabulary ini kita harus menghafal kosa-kosa kata sehari-hari sesuai dengan tema atau sesuai dengan halaman yang harus dihafal. Itu biasanya kita setiap harinya harus nyetor ya teman-teman, setoran ke misternya, ke tutornya, kita harus setoran hafalan gitu. Sebenarnya meskipun ini terkesan seperti hafalan dan kayak berat gitu, sebenarnya nggak yang terlalu berat yang gimana-gimana sih, karena dari misternya sendiri, dari cara penyampaian, cara pengemasan vocabulary ini sangat asik gitu. Jadi kayak dibentuk sebuah games gitu, atau kayak dibentuk sebuah formasi yang mungkin ini membuat vocabulary ini lebih asik dan nyaman gitu untuk kita belajarnya gitu. Jadi teman-teman harus selalu belajar vocabulary gitu. Dan biasanya itu setelah itu kita selesai jam 5 maybe, kayak pokoknya udah waktunya beberapa saat untuk maghrib gitu. Jadi 40 menitan maghrib. Jadi kita pulang lagi ke camp, kalau mau beli makan lagi boleh. Jadi kita biasanya, aku sendiri biasanya sama teman-teman aku itu beli makan lagi gitu untuk makan malam, atau makan malamnya kita beli jam 7, jam 8an gitu.
Nah setelah itu kita balik lagi ke camp, kita persiapan mandi untuk sholat jamaah maghrib. Sekali lagi jamaah itu wajib, yang wajibnya itu subuh, maghrib, sama isya gitu. Dan setelah itu setelah jamaah maghrib kita persiapan untuk setoran comprehension book. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu comprehension book seperti apa, cek di video aku sebelumnya ya. Nah itu kita biasanya setoran maksimal itu 2 gitu, karena memang dalam satu camp itu ada sekitar 40 member atau sekitar 45 anggota. Jadi missnya kan cuma 1 nih, kita setorannya ke 1 orang. Jadi biasanya tuh dibatasin gitu, setiap pertemuan itu gak boleh lebih dari 2, karena kalau misal kita banyak itu kan pasti memakan waktu yang banyak gitu, kita istirahatnya juga makin berkurang gitu. Nah kita setoran, kita antri, biasanya kita disuruh berkelompok sama yang yang selevel gitu. Maksudnya selevel tuh kayak seini kan, aku tadi pre-basic ya, jadi kumpulnya sama yang pre-basic juga, biar nanti setorannya itu bareng-bareng, biar nggak memakan banyak waktu. Kecuali yang bener-bener beda sama yang lain, mungkin dia mau setoran apa gitu, nggak sama, itu boleh setoran sendiri gitu, tapi lebih diutamakan yang bareng-bareng gitu. Nah setelah setoran kita sholat isya. Setelah sholat isya itu biasanya kita kembali lagi ke kamar masing-masing. Itu kita bisa kayak istirahat gitu sebentar, tapi jangan sampai tidur, karena jam 9-nya kita akan curfew. Jadi curfew ini adalah kayak kita tuh absen gitu. Nah karena semua kegiatan termasuk jamaah, termasuk setoran comprehension book gitu, itu ada di bawah, jadi otomatis untuk curfew juga ada di bawah gitu. Jadi yang teman-teman di lantai 2 itu turun lagi ke bawah untuk curfew. Dan curfew itu kita berhitung dari 1 sampai berapa gitu, sejumlah anggota. Terus setelah itu kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Jadi lagu Padamu Negeri ini dinyanyikan hampir setiap saat, minimal dalam 1 hari itu kita menyanyikan lagu Padamu Negeri itu 2 kali. Yang pertama itu di yang MA atau morning expression, setelah morning expression, dan yang kedua di curfew gitu. Nah setelah itu curfewnya jam 9 ya teman-teman. Setelah jam 9 kita udah nggak boleh keluar kemana aja, karena memang aturannya di situ gitu. Dan setelah jam 9 kita udah bisa istirahat gitu teman-teman. Nah yang selanjutnya adalah topik peraturan yang ada di Brilian. Jadi peraturan ada Brilian yang pertama tadi yang aku sebutin, nggak boleh keluar lebih dari jam 9, maksimal jam 9. Terus yang kedua itu nggak boleh keluar dari Pare. Jadi misalnya kita mau ke kota Kediri gitu ya, atau main ke mall gitu, itu nggak boleh. Kalau kita ketahuan kita bisa di DO gitu. Jadi nggak boleh keluar dari Pare. Kalau pengen keluar di hari Minggu gitu, bolehnya di yang Pare aja, sekeliling Pare. Tapi menurut aku di Pare aja itu udah banyak banget bagus-bagus taman dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup oke lah gitu untuk merefreshingkan badan, merefresh otak lagi di Sabtu dan Minggu gitu. Dan di hari weekend kegiatannya tuh nggak sepadat di hari-hari weekdays ya teman-teman. Jadi kalau di hari weekdays kita ada kelas, kita ada rutinitas. Di hari weekend Sabtu sama Minggu kita tuh free, jamaah pun free gitu. Jadi kita tuh bisa sholatnya di kamar masing-masing, nggak jamaah. Kecuali yang harus memang setiap saat dan meskipun Sabtu Minggu itu tetap ada, yaitu adalah curfew. Yang malam-malam tadi yang di absen itu untuk kayak menghitung anggota gitu, lengkap apa enggak gitu. Nah biasanya Sabtu itu bener-bener free, kita nggak ada jamaah, kita nggak ada MA gitu, kita bisa tidur. Tapi di hari Minggunya kita harus piket. Jadi kayak ada cleaning days gitu di hari Minggu. Jadi kita dikasih bagiannya masing-masing, misal di kamar mandi atau di mana, terus sama kamar masing-masing. Dan untuk ketertiban dari cleaning days itu kita disuruh untuk setor gambar before sama after. Misal kamar yang before-nya sebelumnya kita berantakan ya, acak-acakan, afternya kita
yang rapi gitu. Jadi biasanya aku pakai Instagram sih, grid gitu untuk yang before sama after gitu. Nah setelah itu kita udah bisa deh, bisa free mau ngapain aja, mau jalan-jalan boleh gitu. Selanjutnya kewajiban di camp itu selain kita jamaah tadi aku sebutin, yang kedua adalah piket. Jadi selain di cleaning days itu biasanya kita ada piket. Jadi misal hari Senin waktunya siapa nih buang sampah gitu. Jadi hari Senin waktunya siapa nih bersihin lantai di setiap depan kamar gitu kan, biasanya kan di jalan-jalan gitu. Nah itu wajib kita taati begitu teman-teman. Dan yang berikutnya adalah aku pengen membahas tentang persiapan aku untuk pulang ya. Dan setelah persiapan pulang itu kita biasanya setelah final test atau final exam, setelah itu biasanya kita nunggu dulu sertifikat untuk yang tadi, yang sertifikat yang aku liatin di video pertama itu paling sekitar 1 atau 2 hari setelah final test itu baru keluar sertifikatnya. Nah selain itu teman-teman, sebelum kita pulang kita punya kewajiban juga teman-teman. Kita harus hafal Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan 9 surat pendek untuk yang beragama Islam ya. Jadi kita harus setor dulu kemisnya agar nanti di comprehension booknya itu ditandatangani yang menandakan bahwa kita itu udah boleh ngambil sertifikat itu. Mungkin untuk surat pendek sama Pancasila itu kita udah banyak tahu gitu. Dan yang agak sedikit lupa itu aku undang-undang sih. Jadi aku belajar undang-undang, aku biasanya catat di alinea keempat itu yang agak susah kebalik-kebalik gitu. Tapi alhamdulillah itu aku udah setor di minggu ketiga gitu. Jadi biar minggu keempatnya udah nggak yang mau keburu-keburu keteteran gitu loh, masih kepikiran. Jadi aku setornya di minggu keempat. Pokoknya syaratnya kita boleh setor Undang-Undang, Pancasila, dan surat-surat pendek untuk pengambilan sertifikat itu comprehension booknya itu harus udah lengkap gitu. Dan kita ngambil sertifikatnya setelah final test atau final exam. Begitu teman-teman. Sekian dari aku bercerita tentang pengalaman aku selama di Pare. Mungkin video ini masih nggak menjawab keseluruhannya. Nanti aku pengen ngebahas juga tentang biaya hidup yang ada di kampung Inggris Pare, sama sport atau tempat-tempat yang bagus di kampung Inggris gitu ya, di Pare, di Brilian. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel kita baru datang nih.